Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Faisal. Saya dari SI 301. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait dari tugas EAI, yang dimana di sini saya diberikan data oleh dosen saya, lalu saya diberikan juga objektifnya apa saja, dan saya juga diberi pertanyaan. Mungkin bisa dimulai dari uh, tabel apa saja yang saya dapatkan. Jadi eh, tabel saya yang dapatkan di sini ada tabel mahasiswa, lalu ada data pantauan COVID-19, lalu ada BPP mahasiswa dan TAK, sama data lomba dan data telat lulus. Semua ini terkait dari data mahasiswa di Telkom University. Mungkin bisa dilihat pada tabel yang ada di gambar ini. Nextnya, saya mendapat tugas untuk mencari informasi apa saja yang ditampilkan nantinya di dashboard. Yang pertama, yaitu mencari statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi. Untuk mendapatkan objektif tersebut, saya menggunakan dua tabel, yang dimana saya menggunakan tabel mahasiswa dan data pantauan COVID. Sehingga dari dua tabel tersebut saya mendapat hasil akhir seperti ini. Yang saya butuhkan hanya nama, NIM, dan kondisi. Sehingga saat dapat kita perhatikan dari kondisi ini, berhubung dengan NIM dan namanya, kita dapat memperoleh informasi yang kita butuhkan, yaitu statistik kesehatan mahasiswa selama masa pandemi. Lalu yang kedua ini ada permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi. Saya menggunakan dua lagi-lagi dua tabel, yang dimana menggunakan tabel mahasiswa dan BPP. Lalu saya melakukan sort rows, merge join, select values untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu mendapat 4 row tabel. Itu ada nama, NIM, asal, dan alasan tunggakan. Saya menggunakan tabel itu karena kembali lagi ke objektifnya, yang dimana permasalahan registrasi di tiap fakultas selama masa pandemi. Sehingga dapat dilihat di sini ada dua mahasiswa yang mengalami tunggakan. uh, Alasannya ada yang terkena COVID dan terkena PHK orang tuanya, itu juga salah satu dampak dari COVID. Nextnya, untuk statistik TA mahasiswa yang terlambat selama masa pandemi. Di sini saya menggunakan lagi-lagi dua tabel, yaitu menggunakan tabel telat lulus dan tabel mahasiswa. Lalu saya sort agar datanya berurut, merge join agar digabung, select views untuk menampilkan data apa saja yang ingin ditunjukkan. Lalu di sini dapat kita lihat ada yang menjadi sorotan adalah mahasiswa yang bernama Forest dan Jutina. Dia harus menempuh sebanyak 12 dan 13 semester yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya gitu. Dan SKS lulusnya juga lebih banyak dari orang-orang lain. Sehingga informasi yang harus didapatkan itu dapat terlihat dengan menggunakan dua tabel ini saja dengan cukup. Lalu yang terakhir ada statistik TA mahasiswa yang terlambat selama pandemi. Di sini saya menggunakan tiga tabel, yaitu menggunakan tabel mahasiswa, TLK, dan data lomba. Yang di mahasiswa itu ada nama NIM, lalu di TLK ada NIM dengan TLK-nya, ada data lomba, NIM dan lomba. Oh iya, saya di sini menggunakan rata-rata file memilikinya adalah NIM-nya, karena NIM di sini ada di semua tabel sifatnya. Lalu saya lakukan sort rows. Untuk melakukan merge join di sini tidak bisa langsung 3 sort rows dikarenakan keterbatasan dari aplikasi Pentau ini, sehingga harus dilakukan merge join dua kali, yang dimana dua file dulu, lalu setelah mendapat sort rows digabung antara 7 dan 8 nya di keempat, lalu tinggal select value seperti proses pada sebelumnya, sehingga didapatkanlah tabel keaktifan mahasiswa, yang dimana berisi NIM, nama lomba, nama, dan nilai TAK. Sehingga sesuai dengan informasi yang kita butuhkan untuk mendapatkan keaktifan mahasiswa. Oke, next questionnya itu, jelaskan mengapa Anda harus memberikan solusi integrasi level data pada kasus kemahasiswa Universitas Telkom agar dapat memecahkan masalah utamanya dalam menyediakan dashboard pemantauan selama COVID-19.
untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang pertama karena kemahasiswaan hanya melampirkan dan meminta informasi data saja. Yang kedua yaitu pada kasus ini beberapa tabel dalam database tentunya dapat diupdate dan bersifat real time ya. Sehingga apabila fokus pada satu tabel saja akan khawatir nantinya itu tidak tersinkronisasi atau datanya tidak real dengan keadaan yang sekarang. Lalu dari database yang ada juga tidak adanya API dan client interface. Oh iya, di sini saya hanya menggunakan Pentaho-nya saja uh, dan hanya bisa mendapatkan tabel-tabel yang dibutuhkan dan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan. Tidak sampai kepada tahap apa namanya data dashboard maksud saya, dikarenakan platform yang saya ingin gunakan yaitu Tableau itu sedang tidak tahu kenapa tidak bisa berjalan. Maka dari itu saya hanya menampilkan data dari Pentaho-nya saja. Mungkin mohon maaf apabila kekurangan atau kesalahan yang saya lakukan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih.